dari SD Anda sudah punya keinginan untuk lanjut kuliah. Anda tipikal orang yang kurang sepakat kalau usaha berbanding lurus dengan hasil Hasil. bilang aja gini, bawa bercanda aja. Mungkin yang paling dirindukan rendang sama lontong sayur, Bu, gitu. Kalau Hamda menyebutnya kita biasanya stamina diri, ini stamina hati deh, Kak. Pada saat menempuh pendidikan S1, berkeinginan untuk lanjut pendidikan ke S2 mungkin adalah hal yang biasa. Namun, siapa sangka seorang siswa sekolah dasar. Fadilah Habibul Hamda orangnya. Saat ini, dengan mendapatkan beasiswa LPDP, ia sedang berkuliah di jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Bagaimana ceritanya Hamda bisa mendapatkan beasiswa LPDP? Apa saja tahapan yang sudah dilalui? Dan bagaimana strateginya? Kita akan kupas tuntas di Free Talk. Stay tuned! Pengenalan terhadap beasiswa LPDP terlebih dahulu, mau disclaimer dulu bahwa mungkin uh, kalau ada hal yang misunderstanding dari yang Hamda sebutkan, mungkin nanti bisa Hamda terlebih dahulu minta maaf, mungkin bisa diluruskan oleh teman-teman. LPDP itu lembaga dana pendidikan yang dikelola langsung di bawah Kementerian Keuangan, tapi sebetulnya kementerian-kementerian lain, contohnya saja Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan juga ada memberikan tawaran beasiswa pendidikan Indonesia, tapi kalau LPDP itu langsung, ibaratnya kayak garis komandonya nggak ada ke instansi yang lain, jadi langsung di bawah naungan Kementerian Keuangan yang sekarang dipimpin oleh Menteri Keuangan kita masih sama dengan periode sebelumnya, Ibu Sri Mulyani. Nah, LPDP sendiri salah satu beasiswa yang apa ya istilahnya, apa istilahnya Kak, prestis apa, selebriti lah, apalah istilah bahasa Prestis. lupa ya, yang akhir-akhir ini kayaknya karena kemajuan teknologi dan semakin banyak, karena setiap tahun LPDP itu selalu menambah apa targetnya dan menambah, dibilang kuota kurang pasti juga ya, tapi menambah target sasarannya. Jadi kayak dengan adanya teknologi, dengan penambahan awardee-nya setiap tahun, dan itu terdistribusi dari segala penjuru kota di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi akhir-akhir ini LPDP boleh dikatakan sudah diterima informasinya sampai ke pelosok-pelosok negeri gitu. Nah, karena hal tersebut juga lantaran karena LPDP memberikan program afirmasi. Nah, karena di salah satu program afirmasi itu ada daerah yang 3T, daerah tertinggal, dan jadi daerah tertinggal dua lagi lupa. Nanti kita cari ya. Nah, biasanya LPDP ini banyak tuh yang nanya, Kak Hamda, LPDP itu buka berapa kali ya dalam setahun? Nah, LPDP itu buka 2 kali dalam setahun, dan walaupun tanggalnya tidak bisa di make sure, tapi range-nya itu untuk batch yang pertama sekitar Januari atau Februari, dan batch yang kedua itu Juni atau Juli. Jadi nih, misalnya yang batch pertama ini makan waktu sekitar 4 bulan. Misalnya 9 Juni dikeluarkan informasi untuk kelulusan yang batch 1, 10 Juninya langsung tuh dibuka untuk batch kedua gitu. Dan LPDP juga tidak melarang bahwa kalau misalnya seseorang tidak lulus pada batch yang pertama, itu nggak boleh lagi mendaftar di batch kedua. Itu nggak ada ketentuan yang kayak gitu juga. Karena kalau dulu mungkin ada, misalnya dulu tuh sempat pernah ada peraturan yang kayak setelah wawancara, kalau misalnya tidak lulus wawancara sudah 2 kali, itu pending dulu. Nah, kalau sekarang nggak kayak gitu, bisa kok langsung gitu. Nah, untuk tahapan-tahapannya seperti biasa, misalnya pendaftaran seleksi, administrasi ya, lalu ada masa sanggah, lalu juga ada tes bakat skolastik, terus juga setelah tes bakat skolastik dilanjutkan dengan tes substansi. Nah,
Terus untuk program-programnya, apalagi 2 tahun belakangan ini itu semakin banyak program-program dari LPDP. Contohnya aja kalau program, jadi LPDP itu punya program umum, program afirmasi, program targeted beasiswa bundling, sama sekarang rasanya program double degree atau joint degree ini baru ada 2 tahun ini. 2 tahun ini, ya. Jadi misal nih kalau mereka mau ngambil yang 1 tahunnya, contoh untuk master 1 tahun di sini dulu, terus 1 tahun lagi di luar bisa. Nah, program umum itu kayak beasiswa reguler, terus PTUD, Perguruan Tinggi Utama Dunia, terus ada beasiswa parsial. Nah, salah satunya yang belum atau sangat jarang diketahui oleh anak muda, terutama yang mau lanjut S2, itu ada beasiswa parsial, Kak Fes. Jadi banyak yang mikir beasiswa LPDP ini fully funded aja gitu, full coverage. Tapi ternyata ada yang parsial. Nah, parsial ini khusus LPDP membiayai biaya atau keuangan untuk kuliah, uang SPP gitu. Jadi awardinya nggak dapat LA, living allowance gitu. Nah, terus juga ada beasiswa afirmasi seperti penyandang disabilitas, putra-putri Papua, daerah afirmasi yang tadi 3T itu, terus beasiswa prasejahtera. Nah, kalau targeted kayak PNS, TNI, Polri, kewirausahaan, pendidikan kadar ulama, nah bagi adik-adik yang misalnya tamatan pesantren, nah, itu juga dibuka. Terus juga dokter spesialis dan subspesialis, terus dokter talenta riset dan inovasi nasional, dokter praktisi, terus yang beasiswa bundling sangat banyak, ada LPDP dengan NUS, terus dengan NPU, dengan UNSW sama French Master, dan non prioritas Tsinghua, terus juga UST Korea sama University of dan di dokter dan non prioritas. Bisa nanti teman-teman lihat lebih detail dan lebih lanjut di webnya LPDP gitu. Dan terakhir program double degree atau joint degree. Itu sih kalau untuk ibaratnya biodata diri, bukan kurikulum vitae, tapi ya kayak biografi singkat. Pasti yang menyebabkan Hamda pada akhirnya melabuhkan pilihan ke beasiswa LPDP. Karena kan beasiswa di Indonesia itu, ya kalau di beasiswa di negara kita kan juga ada banyak ya. Terus di luar negeri juga banyak, tergantung ada beasiswa dari negara kita sendiri yang memberikan kemudian beasiswa dari negara yang akan menerima kita, begitu ya. Nah, apa sih alasannya Hamda pada waktu itu melabuhkan pilihan ke beasiswa LPDP gitu? Berat ya Kak pertanyaannya, udah kayak pertanyaan jodoh gitu ya. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan yang berat ini, Anda mau kasih tips dulu. Banyak Oke. di antara kita yang udah baru tuh ditunggu dulu LPDP-nya buka, baru tuh heboh nyari apa sih itu LPDP, terus apa aja syaratnya. Nah, di sini Hamda mau mengajak, jangan ditunggu dulu heboh di blow up informasi LPDP buka, siap-siap H-3 LPDP buka, terus today is the day for the LPDP registration. Jangan baru tuk, jangan gitu. Kalau boleh saran, kalau memang ada niat lanjut sekolah, entah itu S2 atau S3, jauh-jauh hari ya silahkan akses beasiswa websitenya LPDP, karena untuk akses gratis ya. Nggak gratis juga sih, pakai kuota kita sendiri ya. Kalaupun pakai wifi, kita kan nongkrong beli minuman juga ya di kafenya ya. Jadi kayak terus dilihat di websitenya, dan dilihat tuh kita ini cocoknya di mana gitu. Kita ini cocoknya di mana, dan setahu Hamda walaupun beasiswa LPDP itu sudah close, tetap bisa di-download kok buku panduannya gitu. Buku panduan yang tahun lalu. Jadi dan rasanya tidak kalaupun ada perubahan yang terjadi tahun depan atau batch depan, itu rasanya tidak terlalu signifikan gitu. Karena LPDP memang melakukan evaluasi, monitoring evaluasi setiap tahunnya, dan beberapa ada perubahan kebijakan gitu. Kayak sekarang ada sih, nanti kita bahas habis ini gitu. Mungkin ke ini dulu ya Kak, apa sih ini? Ya. Kenapa akhirnya Hamda memilih LPDP?
kenapa Hamda akhirnya memilih LPDP. Nah, ini ceritanya, sejarahnya sebetulnya keinginan S2 itu bukan baru timbul sekarang gitu. Karena dari SD, jauh dari sebelum S1, dari SD Anda sudah punya keinginan untuk lanjut kuliah, tidak hanya sebatas sampai sarjana, tapi juga ingin sampai ke S2. Dan kalau diberikan umur panjang dan ada lagi beasiswa dan kemampuan pun ada, maunya juga S3 gitu. Dan begitu selanjutnya. Tapi belajar tidak hanya di dalam kelas begitu ya. Setiap orang punya pilihannya masing-masing gitu. Nah, banyak nih Kak Fris, habis Hamda tamat S1, banyak suara yang bilang, Hamda kenapa nggak lanjut S2 aja? Iya Kak, doain aja ya. Ya pasti mau gitu, tapi ya belum sangat rumit untuk diceritakan. Jadi ya karena kadang kita plannya ini, tapi ada faktor-faktor X, Y, dan Z-nya yang sulit untuk kita sampaikan ke orang-orang, dan orang-orang pun juga nggak akan paham. Jadi ya senyum aja, ya tunggu aja gitu. Kalaupun saya jadi S2 berarti itu jalannya, kalau enggak ya berarti bukan itu. Dan alhamdulillahnya di tahun 2023 Hamda lanjut S2 gitu, pakai beasiswa LPDP. Nah, kenapa pakai LPDP? Karena memang LPDP full coverage. Dan karena Hamda berasal dari keluarga yang memang rasanya Hamda ukur diri nih, ibaratnya kalau kita mau gua bayang-bayang kalau di Minangnya Kak gitu ya. Nah, karena papa bukan yang berpenghasilan kelas atas, ibu juga tidak berpenghasilan karena yang bekerja hanya papa. Jadi ya beasiswa, karena sudah diwanti-wanti sekali oleh orang tua kalau kamu ingin S2, mama hanya bisa berikan dana penunjang gitu loh. Dana penunjang, bukan yang sustainable gitu loh Kak. Yang enggak. Jadi ya jadi kita dengan segala pemikiran dan planning kita harus, kalau beasiswa ini yang di cover hanya ini, terus uang saku untuk bulanannya hanya segini, cukup nggak ya? Karena aku tahu nih, orang tuaku bukan tidak ingin ya Kak, tapi memang tidak mampu gitu untuk membiayai per bulannya dengan kurun waktu untuk S2 itu 24 bulan atau 4 semester. Nah, ketemu nih, ternyata LPDP itu ngasih A, B, C, D dengan perkiraan biaya sekian-sekian. Kayaknya ini cocok nih. Nah, apply lah Hamda untuk LPDP, dan waktu itu juga bersamaan dengan Hamda apply LPDP-nya lewat mekanisme yang non-LOA, yang belum dapat kampusnya gitu Kak. Jadi LPDP itu nanti kita bahas ya Kak, ada 2 mekanisme gitu. Jadi akhirnya pakai LPDP gitu. Makanya seperti yang Hamda bilang tadi, kayak ya kita jauh-jauh hari tuh udah ngeplan nih, kita ini adalah pribadi yang A, B, C, D, cocoknya kita pakai beasiswa apa. Nah, setelah Hamda dapat LPDP, nanti ya dilihat juga programnya cocok di bagian mana gitu. Karena LPDP itu memang, menurut Hamda ya Kak, LPDP itu beasiswa dari pemerintah Indonesia yang menganut asas sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi siapa aja bisa gitu. Itu nggak cerita singkat ya Kak, ngabisin 8 menit kayaknya ini. Seru-seru dengar ceritanya Hamda. Memang bener ya, berarti semua orang bisa mendaftar ke beasiswa LPDP gitu ya. Nggak pandang bulu juga, nggak perlu harus ada orang dalam nih. Yang paling ditakutkan sama Gen Z ya sekarang ya. Itu the power of orang dalam gitu ya. Tapi ternyata LPDP kan nggak seperti itu ya Nda ya. Iya. Jangan gini, jangan karena kita insecure duluan, lalu kita mencari kambing hitam. Betul. Nah, jangan kita punya mental yang seperti itu. Lalui dulu aja gitu loh. Jangan langsung dijudging kayak bla 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 ABCD. Ya kita lalui dulu aja gitu. Nah, LPDP, kalaupun kita menjadi awardee ataupun tidak, kalau kita jadi awardee, ya berarti rezekinya LPDP cocok dengan visi yang kita bawa, dengan tujuan yang kita bawa. Tapi kalau misalnya belum menjadi awardee,
jangan berkecil hati, jangan sampai kita memberikan judging kepada diri kita, oh saya tidak bagus, saya bukan yang terbaik, nggak gitu. Karena belum cocok aja, belum satu visi aja gitu. Oke. Tadi Hamda sempat singgung soal Hamda ini masuk ke LPDP nggak jalur LOE ya? Iya, karena di PDP ada dua mekanisme kan Kak, LOE dengan non-LOE. LOE itu letter of acceptance, non-LOE adalah non-letter of acceptance. Jadi LOE itu udah dapat kampusnya nih, kalau non-LOE belum dapat kampusnya. Gimana waktu itu ceritanya Hamda kan belum dapat ini nih, belum dapat kampusnya, terus akhirnya melabuhkan hati juga ke Universitas Indonesia ya. Nah, itu gimana ceritanya waktu itu? Seru nih Kak Fes. Jadi LPDP itu Anda ulang lagi ada dua mekanisme. Yang satu LOE udah dapat kampus, yang satu non LOE belum dapat kampus gitu. Nah, sebenarnya setiap orang bebas mau milih yang mana dulu, tapi lagi-lagi karena Hamda ingin mengamankan biaya tadi. Jadi Hamda amankan LPDP-nya dulu gitu. Dia Hamda pastikan LPDP-nya dulu. Takutnya gini Kak Flis, kalau Hamda duluan cari kampus, terus nanti ternyata Hamda nggak dapat LPDP, Hamda kecewa gitu. Jadi Hamda cari bentengnya dulu lah gitu. Karena anaknya agak takut kalau dikecewain gitu Kak Flis. Jadi ya, sebelum aku kecewa, aku harus mencari benteng untuk itu gitu. Ya, setiap kita punya strategi hidup masing-masing ya Kak Fris. Betul. Jadi karena Hamda ingat, Hamda batch 1 Kak Fris. Hamda batch 1 2023. Suara Hamda masih jelas nggak Fris? Masih. Karena di sini hujan lebat. Oh iya, masih jelas banget. Masih ya. Hamda waktu itu daftar bulan Januari, batch 1 tahun 2023 dan sampai ke bulan Juni. Kalau Anda lupa persis tanggal berapa, pokoknya di bulan Juni itu keluar alhamdulillah nih saya lulus LPDP. Nah, yang kalau untuk mekanisme yang LOE itu kita ada 3 tahapan Kak tes. Yang pertama tes administrasi, yang kedua tes skolastik kayak TPA, kayak tes pada umumnya lah gitu ya. Terus yang ketiga tes substansi, lebih ke wawancara. Nah, kalau yang mekanisme non LOE itu kita lengkap ketiga-tiganya harus kita ikutin. Tapi kalau mekanisme yang LOE cukup 2 aja, administrasi sama wawancara. Nggak perlu lagi nih di tes TPA-nya, skolastiknya gitu. Nah, akhirnya bulan Juni Hamda lulus. Hamda maunya kuliahnya tetap tahun ini. Karena mengingat umur juga ya Kak Fris, waktu itu umur berapa ya? Ya sebegitulah, 20-an lah. Nah, karena takut sebenarnya ya dalam menimba ilmu nggak ada limit umur juga gitu ya, nggak ada. Setiap kita kan ada poin-poin pencapaian masing-masing. Mungkin di umur segini Hamda di titik ini, yang teman di titik ini, jadi nggak ada yang ya Allah itu nggak ngasih kita 10 gitu ya. Nah, terus Hamda akhirnya udah cek tuh Kak. Jadi pada saat selama proses LPDP itu Hamda udah cek kampus-kampus mana untuk yang ingin Hamda tuju. Nah, Hamda list tuh ini UI buka registrasi untuk SIMAK tanggal sekian. Nah, selain UI waktu itu Hamda juga daftar UGM. Cuman 2 kampus karena satu kampus lagi yang menjadi list di LPDP Hamda itu Erlangga udah close, udah tutup. Jadi karena LPDP kalau kita non LOE kita bisa pilih 3 kampus Kak. Nah, Hamda ikut tuh UI sama UGM. Kalau UI SIMAK, kalau UGM Hamda lupa istilahnya, tapi wawancara dan melampirkan berkas juga. Dan alhamdulillahnya lulus dua-duanya Kak Fris. Nah, namun Hamda pilihnya UI gitu. Bukan berarti UGM tidak bagus gitu ya. Cuman kan setiap kita punya referensi masing-masing. Nah, kalau dari Hamda pribadi, kenapa maunya UI?
salah satunya nih Kak Fisya, salah satunya ini kan di Jabodetabek ya. Betul. Nah, jadi kalau ada acara-acara yang non akademik, entah itu misalnya kayak bazar edu fair, education fair terkait apapun itu sering sekali diadakan di Jakarta gitu ya Kak Fis. Jadi ya gampang lah cas-cisnya pakai KRL. Tadi jarak antara Hamda udah lulus LPDP nih ke daftar UI tadi tuh berapa lama tuh? Jaraknya 2 minggu rasanya. Iya, 2 minggu. Anda lupa Kak, rasanya 9 Juni 2023 itu keluar kelulusan LPDP. Kayaknya Anda udah daftar deh untuk SIMAK, tapi ujiannya SIMAK UI itu 2 Juli. Iya. Okay. Jadi Anda keluar LPDP 9 Juni, terus 2 Juli itu ujian SIMAK UI, 25 Juli keluar hasilnya. Oke. Berarti kurang lebih inilah ya, 1 bulan kemudian lah ya. Iya, jadi pengumuman Hamda diterima di UI sama UGM itu di hari yang sama, cuman beda 1 jam. Dan diterima kedua-duanya gitu ya? Iya, jam 4. Ingat betul tuh, lagi jemput adik ke sekolah. Terus nunggu kan di parkiran sambil pegang HP, keluar yang dari UGM pertama kali. UGM, terus keluar juga UI selang 1 jam. Iya, apa perasaan Hamda waktu itu? Langsung 2 kampus ternama nih di Indonesia yang terima gitu. Iya, kayak apa ya Kak? Alhamdulillah keterima dan kayak kirain ya bakal salah satu yang lulus sih Kak. Ternyata dikasih dua-duanya gitu ya. Masya Dan Allah. kayak suatu kebanggaan juga dan atas jerih payah yang telah diusahakan gitu. Tapi semua ya berkat doa orang tua dan orang-orang sekitar juga. Karena ya ada juga ya ada juga orang yang udah usaha mati-matian nih tapi belum rezeki gitu. Jadi Anda tipikal orang yang kurang sepakat kalau usaha berbanding lurus dengan hasil berbanding lurus dengan usaha. Nggak semua. Karena ada yang udah usahanya mati-matian. Kalau Allah belum bilang fokus nih waktunya untuk kamu dan ini belum saatnya. Ya belum saatnya atau kamu tuh udah aku siapin suatu hal yang cocok untuk kamu bukan ini gitu. Oke. Sih, tapi ya harus pilih salah satu ya Kak. Ya. Jadi Hamda dengan segala pertimbangannya nih. Tadi kita udah dengar juga kenapa Hamda pilih UI, terus ya alhamdulillah semuanya tuh berjalan dengan lancar ya Nda ya. Ini kalau boleh tahu ini one shot apa gimana nih Nda? Oh, yang mananya Kak? LPDP? Iya yang LPDP. LPDP? LPDP sebetulnya Hamda bukan one shot. Ini yang kedua. Yang pertama kali itu tahun 2020. Tapi Hamda 2020 itu kayak antara niat sama nggak niat sih Kak. Belajarnya hamin 1 minggu mau tes untuk yang skolastik ya. Ya, terus bikin esainya juga setengah hati karena setengah hati yang lain ke beasiswa yang lain gitu. Ngincar apaan tuh sebenarnya selain LPDP? Ngincar Max waktu itu. Oke, berarti ada incaran lain ya? Ya, ada incaran lain. Makanya mirip-mirip kan Kak sama pertimbangan cari jodoh. Terus ini ya. Tadi itu berarti ada 3 tahap seleksi ya berarti ya kalau di LPDP kalau untuk yang nggak ada LOE ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita kan udah melalui tahap yang ini kan, berarti ini maksudnya tuh beda-beda ya Nda? Kita administrasi dulu, ntar misalnya kalau kita lolos kita lanjut ke skolastik, terus nanti setelah kita lolos skolastik baru kita lanjut ke wawancara gitu ya? Iya betul, khusus yang non LOE. Kalau misalnya udah ada LOE, ya dari administrasi langsung wawancara aja, tunggu waktu wawancara aja. Oke. Terus tadi itu berarti Hamda SIMAK UI dulu ya berarti ya? LPDP dulu Kak. Enggak, maksudnya tuh sebelum akhirnya pengumuman kelulusan UI sama UGM tadi itu kan ikut ini dulu kan, seleksinya mereka dulu kan, berarti ya. Nah itu
ini kalau kita agak melenceng sedikit nih, sembari menyelam minum air ceritanya. Jadi kalau tadi kita tes LPDP-nya kan ada 3 tahap. Nah terus kalau yang di UI sendiri waktu itu SIMAK UI full ini tulis berarti semuanya. Full apa Kak? Ujian tulis gitu ya, online. Oh Kak, UI waktu itu masih karena kita kan sempat COVID ya Kak 2020. Pandemi ya. Jadi tahun 2023 itu masih online. Tapi 2024 yang gelombang 1 pun masih online rasanya. Tapi 2024 gelombang 2 kayaknya udah offline deh Kak. Berarti udah ini ya, udah online juga ya tesnya berarti waktu itu ya. Termasuk UGM juga waktu itu berarti online juga ya? Iya online Mas, by Zoom. Nah, karena iya jadi ada hikmahnya juga waktu itu nggak perlu Hamda ke Depok gitu. Nah, menarik sih. Ini Kakak sedikit ada kaitan dengan yang sebelumnya. Berarti kan Hamda mengamankan dulu beasiswanya sebelum masuk ke kampusnya. Ya. Nah, Hamda ini nggak waktu itu berarti sudah yakin atau gimana ya lulus di kampusnya gitu? Karena misalnya kalau misalnya kita nggak lulus kan SIMAK UI kan susah juga kan. Nah itu gimana tuh konsekuensinya? Nah gitu. Jadi paham Anda maksud Kak Fris? Ini beasiswa kan udah dapat nih. Nah kok Anda percaya diri sih bakalan bisa nih untuk bukan menaklukkan ya, untuk bisa lulus di UI atau UGM atau kampus tujuan gitu. Yeah. Nah, good newsnya di LPDP kita dikasih rentang waktu selama 1 tahun, 1,5 rasanya Kak, 1,5 tahun atau 1 tahun ya Kak. Anda lupa ingat, maafkan. Nggak apa-apa. Tapi yang terbaru Anda juga belum baca. Ya antara 1 atau 1,5 tahun rentang waktu untuk awardee yang non LOE mencari kampus gitu. Jadi kayak rasanya 1,5 tahun deh, karena Hamda lulus di Juni, berarti Hamda punya limit waktu dari Juni ke Desember tahun 2024 dong. Betul. Nah, dari Juni 2023 sampai Desember 2024 itu kayak UI aja contohnya. Berarti ada 4 kali SIMAK yang bisa Hamda ikutin. Kalau worst case-nya di gelombang pertama nggak masuk gitu. Nah itu baru UI aja ya Kak, ada 4 gelombang. Belum lagi UGM. Masa sih salah satu nggak bisa? Ayo bisa yuk gitu. Yuk bisa yuk. Bisa. belajar berdoa. Mantap. UI nggak bisa, UGM nggak bisa, ya apa? Unair, ya kan ada 3 ya Kak. Ya kalau worst case-nya nih ya Kak, paling sukses ya siapin duit pendaftarannya aja sih. Walaupun nanti LPDP nggak ganti sih, cuman yang diganti LPDP. Iya, cuman yang diganti LPDP nggak semua duit yang kita keluarkan untuk mencari kampus ya Kak. Yang mana kita lulus dan ambil aja. Oke, berarti gitu ya prosesnya ya. Berarti Hamda emang kalau untuk mendaftar ke perguruan tinggi ini memang one shot ya berarti ya? Ini terlepas dari beasiswa LPDP nih tadi. Kayak SIMAK berarti one shot ya berarti? Oh iya. Iya, sama UGM ya. Ngeri Hamda nih. SIMAK sama UGM. Ngeri. Masya Allah, tabarakallah. Iya, jadi Masya Allah deh. Iya, jadi itu orang tua dan alhamdulillah ya. Itu sedikit cerita ya. Keluarga besar juga. Iya, betul banget. Doa orang tua tuh yang paling ini ya, paling mujarab memang ya. Karena gini Kak Fris. Iya, alhamdulillah ya. Karena sebetulnya pada saat Hamda lulus LPDP juga tidak semua teman-teman ataupun keluarga besar yang Hamda kasih tahu, karena mungkin Kak Fris sedikit banyaknya tahu ya bagaimana sebelumnya perjalanan Hamda gitu, karena kita ya masih bertukar kabar ya Kak, walaupun sekarang pun di kota yang berbeda kita masih ya kita saling berbagi di kehidupan maya ya. Jadi kayak daftar ini belum lulus, jadi ya bukan menutup informasi apa yang dilakukan sekarang, tapi takut aja lagi-lagi gagal. Bukan berarti ya nggak apa-apa dong gagal ya, maksudnya ya setiap orang kan punya mentalnya masing-masing gitu ya. Jadi Hamdan memutuskan
eh, berkoar-koar juga, aku daftar ini, aku daftar ini. Tapi ya ke keluarga, ke orang tua, ke adik-adik Hamda sampaikan tolong doakan. Terus ke beberapa teman juga ada. Ya kita nggak tahu doa mana, kumpulan-kumpulan doa itu Iya. menjadi sebuah kekuatan gitu ya. Ya Yang yang mana kita yang percayalah gitu. betul. Iya, berarti itu sedikit sejarah gimana Hamda bisa dapat beasiswa LPDP, kemudian bisa mendaftar Ya, ke kampus impian juga gitu ya. Nah, betul Kak Vin. Terus eh iya, gimana dah? Terus? mau kasih tips juga Kak Nah, untuk ya gimana LPDP gimana? karena sebanyak itu informasi Hmm. yang ada di LPDP, apalagi misalnya dalam pengisian kan ada online formnya juga ya Kak di Hmm, registrasi itu. hmm, Jangan sungkan atau jangan takut untuk nanya ke teman yang udah lulus LPDP. Nah, kayak oke. Hamda waktu itu, Anda nggak sungkan untuk nanya ke salah satu teman, teman seangkatan Hamda waktu S1 yang udah di UI juga, dan pakai LPDP, dan junior kita juga. Hmm, em, Malah waktu S1 Hamda tidak kenal tuh dengan junior itu. hmm, Cuman kenal nama aja dan mungkin secara singkat pernah lihat wajahnya, tapi hmm. nggak yang intens komunikasi. Tapi Hamda dikenalkan oleh teman seangkatan tadi. Kalau mau tanya lebih lanjut, mungkin tanya ke Hamda bisa gitu. Iya. Dua orang itulah yang Hamda ngeyelin gitu loh. Eh, Hamda ngeyelin, nggak tahu mereka entah enek sama pertanyaan-pertanyaanku ini atau enggak. Tapi ya namanya kita teman, dan dua teman tersebut sangat punya kontribusi yang luar biasa sih. Makasih untuk dua orang. Luar biasa. Berarti ini ya, selain kita butuh doa orang tua kita, pastinya doa teman-teman terdekat, keluarga, kita juga pastinya perlu strategi-strategi nih, benar nggak sih Iya, ya? Nah, iya, tadi Hamda juga cerita gimana Hamda untuk melengkapi berkas-berkas tadi bisa sharing sama orang-orang yang iya, sebelumnya betul. sebelumnya pernah menerima beasiswa ini, kemudian juga untuk memilih kampus pun juga butuh strategi gitu ya. Nah, Hmm, menarik sekali. Berarti pada setiap tahap yang Hamda lalui ini pastinya ada strategi-strategi tersendiri nih. Mulai dari tahap administrasi, apa ya, strateginya, kemudian ujian tulisnya waktu itu, skolastik, sampai ke wawancara. Nah, boleh dong di-share dah gimana sih cara-caranya gitu. ya. Pertama, ini kita AMDA karena mekanismenya non LOE. Yang pertama kan administrasi ya Kak. Mm-mm. Nah, administrasi tadi itu ya jauh-jauh sebelum itu AMDA udah siapkan berkas. Em, Kalau untuk LPDP itu sebenarnya nggak yang ribet banget sih berkasnya gitu. Kecuali kita belum mempersiapkan itu jauh hari. Ya, seperti yang Mela bilang tadi, udah buka LPDP baru mau nyiapin berkas. Aduh, itu susah sih gitu ya. Apalagi kayak English Proficiency itu, kayak di Padang ada satu lembaga yang memang memfasilitate itu. Itu mereka hanya buka pendaftaran sampai tanggal 5 nih setiap bulannya untuk TOEFL ITP gitu. Nah, keluarnya juga kan 2 minggu setelah itu ya, Kak. Nah, sementara untuk tes administrasi LPDP juga sekitar 1 bulan lebih, takutnya nggak cukup waktu gitu. Jadi ya usahakan jauh-jauh hari gitu. Nah, ya strategi Hamda tadi itu menyiapkan berkas kayak ijazah, transkrip itu pasti udah di tangan kita ya, Kak. Kecuali teman-teman yang mau ngambil luar negeri itu harus in English, ijazahnya minta dulu ke uh, universitas. Tapi kayaknya sekarang setiap sarjana yang lulus itu udah bilingual sih Kak. Jadi depannya bahasa Indonesia, di belakangnya bahasa Inggris atau dengan dokumen yang berbeda. Yang Kalau angkatan ya, ini lah ya, angkatan-angkatan ya baru lah angkatan, ya. Mm-mm. ya kalau angkatan kita kan kita masih kita angkatan Full yang Indonesia. ya masih harus nge-propose lagi gitu ya. Iya. Mm-mm. Nah, terus yang tadi itu teman, jangan malu untuk nge-reach out beberapa teman. Cukup 2 aja, nggak usah sampai 10 juga. Tim sukses. Iya, tambah bingung, terlalu banyak insight, nanti tambah Iya. bingung. Heeh. Tapi kalau memang sukanya nolek Rame-rame. informasi banyak itu ya nggak apa, Terus only you aja gitu. Kalau Anda cukup 2 waktu itu, satu penting teman kualitas ya, seangkatan, Mbak ya. iya, Quality-nya satu yang penting. Mm-mm. junior. Tapi di sarjana beliau junior, di master beliau senior. Ah. Banyak tuh yang begitu. Ya, jadi ya strategi untuk administrasi itu karena walaupun dengan segala, ya mungkin ada yang
kan bisa semua panduan ada ya, ya ada, mungkin ada orang yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, bukan menyelesaikan problem itu sendiri, tapi Hamda lebih suka juga melibatkan orang yang telah berpengalaman Ya. di bidang itu juga gitu. Terus kalau untuk skolastik ya Kak, nah untuk skolastik Hamda belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Nggak mau lagi nih kayak LPDP yang percobaan pertama itu kan hamin seminggu mau belajar. Ya otak kita bukan yang spek Albert Einstein juga kan Kak, sok-sokan nggak belajar seminggu mau ujian baru belajar. Nah untuk SIMAK Hamda juga berlakukan itu karena harus butuh persiapan juga untuk Hamda gitu. Hamda ikut waktu itu ini. Jadi untuk SIMAK UI kan tidak ada bimbel UI ya. UI tidak pernah menyediakan bimbel. Tapi ada satu komunitas WhatsApp group itu bimbingan belajar, tapi bukan bimbel dan itu gratis. Nggak dipungut biaya satupun. Itu diinisiasi oleh salah satu prof yang sudah purna bakti juga di UI. Beliau ingin sekali membantu masyarakat anak muda di Indonesia untuk bisa kuliah di UI. Jadi jangan sampai yang kuliah di UI, Anda ingat betul Bapak tersebut bilang jangan sampai yang kuliah di UI itu hanya mereka-mereka yang tinggal di Jabodetabek. Tapi bagaimana UI itu punyanya Indonesia. Namanya Universitas Indonesia. Bagaimana dan karena waktu itu COVID ya Kak. Nah, jadi ya memang ya Allah itu punya cara-cara yang kita kayak ya Allahu Akbar itu definisi sesungguhnya gitu ya. Jadi sebelum adanya COVID, bimbingan belajar untuk UI ini, yang WhatsApp group ini sebelumnya diadakan offline nih Kak di salah satu fakultas. Nah, tapi karena COVID nggak mungkin diadakan offline ya. Karena kan PSBB segala macam istilah-istilah yang banyak waktu COVID itu ya. Akhirnya ada Zoom meeting. Jadi kenapa nggak digunakan aja teknologi yang ada? Nah, alhasil Prof dan Bapak ya ada inisialnya lah, Bapak A begitu ya yang membantu Prof tersebut untuk mengeksekusi bimbingan belajar ini. Jadi Hamda ikut tuh, Hamda gabung di WhatsApp grupnya atas rekomendasi dari teman tadi Kak. Kalau nggak coba aja Hamda nggak nge-WA teman, Hamda juga nggak tahu tuh. Jadi biasanya kami ikut Zoom, biasanya persiapannya itu 1 bulan menjelang SIMAK UI, kami ada sekitar 4 kali Zoom meeting. Kalaupun nggak sempat untuk ikut Zoom meeting, nanti ada recordnya. Terus selain itu ya akses YouTube sama akses kayak soal-soal TO Bappenas, karena ya soalnya seputar, walaupun soalnya nggak sama tapi kayaknya ya seputar itulah. Mirip-mirip lah ya. Ya, nah kalau untuk wawancara juga krusial tuh Kak persiapannya menurut Hamda ya, karena kita butuh latihan untuk mock up juga. Nah jadi gini Kak, setelah kita lulus skolastik, nanti akan diberitahukan jadwal kita. Jadi dia nggak satu waktu untuk semua orang, jadi dipisah-pisah, ada range-nya. Jadi untuk substansi itu LPDP sekitar kurang lebih 1 bulan juga tuh Kak. Minggu ini untuk ini. Nah, jadi masing-masing orang dapat jadwal yang berbeda. Nah, karena Hamda sudah lulus yang skolastik, nah Hamda nggak tunggu dulu keluar jadwal untuk wawancara, udah langsung persiapkan aja. Persiapkan wawancara tadi ya. Ya caranya dengan lagi-lagi nge-WA teman tadi sama tadi apa aja sih yang ditanya. Bocorannya ya, apa aja sih, kisi-kisinya apa aja sih yang ditanya. Terus ini join juga di beberapa komunitas kayak di Telegram atau di Google aja bisa juga kan, apa aja sih pertanyaan PDP. Terus ya Hamda bikin di
Excel. Mm-mm. Kalau di Excel lebih enak ya Kak. Mm-mm. Maksudnya ini kolom pertanyaan, ini jawabannya apa gitu. Nah itu yang diulang-ulang terus, itu yang diimprovisasi terus. Terus Hamin 1 minggu ya biasanya teman-teman yang Hamda kenal mereka mock up dengan teman-temannya, misalnya Hamda sama Kak Fris. Hamda yang nanya Kak Fris calon awardee, terus Hamda interviewer gitu kan. Ya. Nah kalau Hamda waktu itu memang karena anaknya agak malu dan karena Hamda waktu itu juga tidak bekerja, jadi nggak ada teman yang untuk tukar pikiran sekitar untuk mock up ini. Jadi Hamda dibantu mock upnya sama mama. Jadi latihan sama mama ya. Hamin sebulan, Hamin sebulan Hamda mock up sendiri di cermin atau ya ngomong-ngomong sendirilah di kamar gitu di depan komputer, depan laptop. Terus Hamin seminggu ya udah mama jadi interviewer sambil goleran sambil makan siang gitu kan, bisalah nanti dilatih-latih. Seru. Sama kucing, ingat banget tuh ada kucing tuh sama kucing. Iya, kucing dia nemenin ya. Iya. Jadi memanfaatkan setiap momen ya berarti ya untuk latihan ini ya. Iya. Apa ya tadi ya? Untuk proses wawancara nih, pertanyaan apa yang paling berkesan menurut Hamda? Yang paling berkesan kan pertanyaan itu pasti banyak ya. Banyak nggak sih? Banyak ya. Apa yang paling berkesan? Hamda, seingat Hamda durasi pertanyaan Hamda itu ada 40 menit deh Kak. Wow. Ya. Dan jadi waktu itu interviewernya ada 3. Dan di antara 3 itu satunya psikolog. Bakalan dibaca tuh. Terus bakalan dibaca tuh ekspresi kita. Iya, cara kita menjawab. Betul banget. Dan dua lagi, yang satu ibu-ibu, 2 lagi bapak-bapak. Nah, pertanyaan yang paling menarik itu kalau nggak salah ini, kamu kan nggak pernah merantau jauh ya, belum pernah lama tinggal sama orang tua gitu, belum pernah lama terpisah dengan orang tua. Nanti gimana? Kamu bakalan homesick nggak? Bakalan ini nggak? Insya Allah kalau untuk homesick, saya nggak bisa menjawab saya bakalan homesick ya Bu, karena saya kan belum merasakan itu gitu. Saya belum lulus LPDP, belum lulus UI nih gitu ya. Terus tapi kalau memang misalnya ditakdirkan lulus LPDP, lulus S2, kalau misalnya ya saya ini rindu sama keluarga, kayaknya sekarang dengan akses teknologi, apalagi akhir-akhir ini WhatsApp bisa nyambung 8 ya Kak? Iya betul. Kalau dulu kan cuma 2 tuh Bu, misalnya Hamda sama orang ibu aja. Nah kalau sekarang tuh bisa 8, mungkin satunya ibu, 2-nya ayah, 3-nya tante yang di kampung. Ya keluarga besar bisa diajak di WA grup lah, kalau bilang gitu. Itu sih. Terus apa kata ibunya? Ya mereka flat ya, mereka nggak pernah memposisikan diri yang nggak jadi ini ya, nggak semenakutkan itu ya Anda ya? Enggak Kak. Bayangan gimana? Malah ini alhamdulillahnya adik Hamda yang nomor 2 juga diterima LPDP dan itu ya LPDP di luar negeri kalau adik Hamda Kak, di Monash University. Nah itu dia juga menjelang interview tes substansi Kak, nanti kalau ditanya ini kayak pertanyaan yang sama, kalau aku dapat pertanyaan yang sama denganmu, aku jawab apa Kak? Apa yang bakal aku rindukan di Indonesia, kalau misalnya di Australia nih, terus sambil bilang aja gini, bawa bercanda aja, mungkin yang paling dirindukan rendang sama lontong sayur Bu gitu. Gitu. Kamu jangan takut sama interviewernya, tapi coba bikin suasana jadi lucu aja. Cair gitu ya. Cair. Terus ternyata ya Kak ditanyain gitu, apa sih yang bakal kamu rindukan dengan Indonesia kalau kamu terpilih? Nah, mungkin yang saya rindukan ini Bu, lontong sayur sama rendang gitu. Ketawa interviewer itu. Terus interviewernya bilang, terus gimana?
ya nanti saya ke rumah tante saya lah, Bu, atau cari orang Indonesia kami masak sama-sama gitu. Keren. Nah, kebetulan kalau adik Hamda kan di Melbourne ya, Kak. Nah, ada keluarga Hamda, tante tinggal di Sydney. Tapi kan Melbourne ke Sydney itu Jauh ya? ya jauh. By train 8 jam, by plane itu 1 jam setengah. Gitu. Iya, Jadi jangan dipikirin takutnya dulu, bikin aja Iya. mereka biar mereka ingat kita gitu. Terus kalau misalnya ini kalau Ya. misalnya interview LPDP untuk kampus, kalau dalam negeri kan kita pakai bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kalau keluar negeri itu kita pakai bahasa Inggris atau gimana? Iya, jadi kalau untuk luar negeri ada yang dapat interviewer, dia nanya pakai bahasa Inggris dan harus kita jawab pakai bahasa Inggris. Ada yang mix, Kak. Ada yang setengah jalan kita ditanya bahasa Inggris, terus ada yang setengahnya ditanya pakai bahasa Indonesia, kan. Gitu. Karena kalau misalnya yang ambil luar negeri, harusnya nggak perlu mengkhawatirkan untuk ditanya pakai bahasa Inggris ya, Kak. Karena Ya. mereka ya udah harusnya udah bisa sih. Ini kok ya, ya persiapannya pasti juga lebih matang mereka gitu Iya, ya dengan karena bahasa mereka Inggrisnya gitu ya. Iya, karena untuk ke luar negeri rata-rata kan ada yang pakai IELTS, ada yang pakai TOEFL. Untuk IELTS kan ada skill speaking juga ya. Iya. Oh iya, tadi lupa yang itu. Yang soal TOEFL batasnya itu berapa sih, Nda? Kalau kita dalam negeri berapa, kalau kita ke luar negeri berapa minimum skornya? Oh iya, nah itu balik lagi, Kak, itu beda-beda juga per programnya dan per subprogramnya. Kalau yang reguler ini Anda merujuknya ke reguler dulu. Kalau dalam negeri itu untuk S2 500 TOEFL. Kalau IELTS Anda lupa berapa. Kalau ke luar negeri IELTS-nya 6,5. Tapi kalau dalam negeri IELTS-nya kayaknya 5,5 deh. Nah, untuk doktoral beda lagi. Kalau doktoral, kalau untuk S3 itu 7. Kalau luar negeri. Kalau dalam negeri 6,5. Nah, kalau yang jalur PNS, TNI, Polri itu beda lagi, Kak. Beda lagi. Afirmasi beda lagi. Afirmasi prasejahtera beda lagi, afirmasi. Nah, cuman kalau nggak salah peraturan terbaru untuk beasiswa afirmasi yang khusus daerah afirmasi, mereka nggak perlu melampirkan English proficiency lagi. Karena beberapa pertimbangan juga kali ya, Kak. Nah, Hamda nggak tahu pertimbangan LPDP apa, tapi kalau dari yang kacamata Hamda mungkin gini, Kak. Namanya juga daerah afirmasi ya, Kak. Nggak mungkin ada lembaga yang menyediakan untuk tes English proficiency itu gitu. Mungkin mereka ini butuh waktu juga untuk ke kota dan ada yang mungkin harus melalui jalur laut, jalur darat dengan jarak tempuh yang berjam-jam gitu kan. Nah, jadi mungkin salah satunya dengan pertimbangan-pertimbangan itu. Tapi ya pasti LPDP sudah sangat matang lah ya mempertimbangkan. Sangat salut sih dengan kinerja LPDP, dengan kebijakan-kebijakan yang ada juga itu kayaknya udah mempertimbangkan secara holistik juga. Oke, berarti ya dengan segala macam tantangannya pasti ada juga kemudahan yang diberikan ya. Iya, betul. Jadi LPDP itu beasiswa full coverage. Salah satu seperti yang udah kita bahas tadi, yang pertama SPP, uang kuliah itu udah pasti dibiayai. Terus juga dana pendaftaran masuk universitas, Kak. Dana pendaftaran. Nah, tapi yang kita lulus dan kita ambil aja, bukan semuanya. Yang seperti yang Anda bilang tadi itu nggak semuanya juga gitu. Kayak Hamda kan ngambil UI sama UGM. Nah, berarti Hamda sudah membayarkan ke UI dan UGM dong. Tapi yang di reimburse sama LPDP itu UI. Karena kan Hamda ngambilnya UI. Nah, tapi sistemnya ini Hamda reimburse. Terus biaya hidup bulanan. Biaya hidup bulanan itu udah include
bagaimana kita memanagenya Kak untuk biaya makan, biaya transportasi, biaya sewa tempat Kosan ya, tinggal, tempat tinggal. pokoknya untuk hidup lah gitu. Mm-mm. Biaya fotokopi, apa segala macam gitu. Terus apa tadi? Biaya pendaftaran udah, biaya SPP, biaya bulanan. Terus nanti juga ada biaya kedatangan bagi awardee yang domisilinya berbeda dengan kampus tujuan. Terus ada juga biaya penelitian. Biaya penelitian juga dibedakan tuh Kak, yang pakai lab sama yang nggak pakai lab, karena pasti bedanya apa? Biayanya beda dong, yang pakai lab sama yang nggak pakai lab. Terus ada biaya publikasi. Ada juga biaya publikasi, tapi khusus bagi awardee yang yang mampu publikasi di Scopus dengan Q1 atau Q2. Kalau Sinta aja nggak di reimburse. Terus biaya conference juga Kak. Jadi misalnya selama studi S2 ataupun S3 itu kan misalnya mau ada yang ikut conference, nah itu juga dibiayai sama LPDP. Tapi ada ketentuan-ketentuan juga, konferensinya harus yang terindeks Scopus. Diikuti ya beberapa, minimal 5 negara yang berbeda dari keynote speaker-nya. Beda-beda Kak. Nah, khusus untuk conference ini, kalau untuk S2 cuman dapat 1 kali. Tapi kalau kita nggak ikut conference ya kita nggak dapat dananya karena sistemnya reimburse. Jadi kalau misalnya ada yang ikut conference dan konferensinya itu memenuhi kriteria dari persyaratan pembiayaan conference oleh LPDP, itu bisa diajukan. Nah, untuk doktoral dapat 2 kali. Nah, biaya penelitian tadi pun juga beda tuh Kak. Kan tadi non-lab sama lab beda. Nah, doktoral sama magister juga beda. Oke. Terus kalau misalnya dalam negeri juga beda tuh Kak sama luar negeri. Kalau luar negeri kan ada pembuatan visa ya Kak? Iya, betul. Nah, itu juga di-cover sama LPDP. Terus satu lagi tiket PP. Jadi pertama kali berangkat ke daerah tempat universitas tujuan itu dibiayai atau diterbangkan oleh LPDP. LPDP yang beliin tiket boleh kita ajukan nanti ke LPDP, atau kita yang beli duluan juga boleh lalu kita reimburse ke LPDP. Nah, nanti pulangnya juga gitu. Misalnya kembali ke kayak Hamda nanti udah selesai wisuda, Hamda mau pulang ke Padang, Hamda bisa ajukan lagi ke LPDP. Jadi tiket pulang pergi LPDP, tapi selama durasi kuliah kalau Hamda ada rindu misalnya atau mau pulang ya itu pinter-pinter ya. Kita menyisihkan uang belanja. Kalau boleh tahu berapa sih Nda ininya? Kalau ini cost livingnya berapa sih? Kalau sekarang cost living itu juga dibedakan tuh Kak. Khusus dalam negeri, Jabodetabek itu UMR Jakarta. Dan di luar Jabodetabek kayaknya agak kurang dari UMR Jakarta sedikit. Tapi nggak jauh lah ya gitu ya? Nggak jauh. Nah, kalau untuk luar negeri itu beda lagi. Contoh Australia nih. Di Australia sekian dolar misalnya. Nanti yang di Amerika sekian dolar lagi. Yang di Inggris lain lagi. Nah, di Jepang lain lagi gitu. Oke. Banyak ya yang ya pastinya kita akan sangat terbantu sekali ya dengan semua yang udah diberikan sama LPDP ini. Baru tahu ternyata conference itu di ini ya ditanggung juga ya ternyata ya. Iya ditanggung Kak. Kalau untuk tapi ya memang ada ketentuan-ketentuannya. Itu ada ketentuannya juga baik itu di dalam negeri maupun luar negeri nanti conference itu. Konferensinya ya betul. Untung Kak Friska ingatin nih. Jadi dana bantuan konferensi itu bisa nasional, bisa internasional. Ada lagi nanti kriterianya ya? Ada kriterianya. Oke. Udah tertuang sangat detail di buku panduan LPDP. Iya, banyak banget yang udah Hamda jelaskan nih dari tadi, mulai dari sejarahnya Hamda akhirnya kenapa melamar ke beasiswa LPDP, kemudian juga apa saja tahapan yang sudah dilalui. Tadi juga
dijelaskan juga cukup panjang lebar ya beasiswa LPDP itu apa. Ya, Sampai semoga kita lihatnya ini yang ya. nonton paham ya sih Kak yang Amin. Hamda jelaskan. Kita lihatnya kayak Hamda itu orang LPDP nih. Benar-benar dari pengelola LPDP-nya kita lihatnya tadi Hamda menjelaskannya itu detail banget gitu ya, sampai ke apa saja benefit yang sudah didapatkan. Nah, by the way, pastinya ada banyak teman-teman kita di luar sana yang sekarang lagi berjuang juga untuk bisa dapat beasiswa LPDP. Tadi Hamda juga cerita gimana susahnya, gimana tantangannya gitu ya. Nah, apa sih pesan Hamda buat teman-teman kita yang sekarang masih dalam proses perjuangannya? Bisa jadi sudah percobaan kesekian kali gitu ya, atau mungkin yang baru pertama kali mencoba gitu kan, kita nggak tahu nih, beda-beda orang gitu ya. Pesan-pesannya jaga kalau Hamda menyebutnya kita biasanya stamina diri, ini stamina hati deh Kak. Iya kan? Karena dengan kegagalan-kegagalan itu pasti sangat menguras stamina hati ya, lo bilang stamina hati. Jadi ya tolong dijaga stamina dirinya, dijaga karena mungkin udah ada yang begadang-begadang juga sampai jam tengah malam untuk belajar, atau mungkin yang udah bimbel-bimbel juga. Terus jangan hanya terfokus dengan LPDP. Kalau misalnya memang dalam perjalanannya belum lulus LPDP, ternyata dirimu bisa dan cocok untuk ambil beasiswa lain, kenapa tidak gitu. Cuman kalau Hamda tadi kan Hamda udah kenal nih dengan diri Hamda nih. Hamda sangat kenal dengan diri Hamda, jadi ya Hamda mau nggak mau harus LPDP gitu. Tapi bagi teman-teman yang juga mengenali dirinya, kalau memang bisa LPDP, bisa PMDSU, bisa ini A, B, C, D ya sebar aja semuanya gitu. Oke. Ada lagi Nda? Oh iya, kayaknya tadi ada yang kelupaan ya Kak. Apa tuh? Jadi salah satu yang jalur yang afirmasi itu bagi yang belum dapat LOE, yang belum dapat kampus, juga dapat ini dari LPDP Kak, pembekalan bahasa. Ada ini juga ya? Ya, jadi kalau nggak salah sekitar 6 bulan juga deh pembekalan. Jadi tersebar tuh Kak, tapi kayaknya di Padang belum deh. Misalnya nih, contoh Hamda mau ambil ke luar negeri atau ambil dalam negeri, tapi Hamda belum dapat kampusnya, tapi udah lulus LPDP, itu secara otomatis udah ada pembekalan bahasanya, dan biasanya itu ada di Bandung, terus di Bogor, Jakarta, Semarang, di kampus-kampus yang udah menjalin kerjasama sama LPDP untuk melakukan pembekalan bahasa. Ya, jadi contoh misalnya mereka yang mau ngambil luar negeri, di LPDP mereka udah memenuhi syarat IELTS-nya untuk afirmasi 5,5 atau 6 gitu ya Kak. Tapi ternyata kampus tujuan mereka itu mensyaratkan 6,5. Berarti masih kurang dong poinnya. Nah, nggak perlu nih yang awardee dari program afirmasi untuk ambil les di luar gitu. Di luar dengan biaya sendiri, karena LPDP cover itu. Dan dikasih uang bulanan juga untuk biaya kos. Saking berapa lama itu Nda? 6 bulan Kak. 6 bulan ya dikasih. 6 bulan. Dikasih cost living juga untuk tempat tinggal, untuk kita cari, untuk kita sewa kos, untuk kita makan gitu. Jadi benar-benar visi dan misi LPDP itu tujuannya ya Indonesia Emas 2045 nanti ya Kak. Kita berharapnya memang terwujud. Amin. 100 tahun kemerdekaan Indonesia ya nanti 2045. Ya emang ini ya, kuotanya pun juga ditambah ya, selain program-programnya, kuotanya juga ditambah. Jadi ya sayang banget kalau nggak diambil kesempatan ini gitu ya. Gratis juga ya Nda pastinya kan. Hanya saja mungkin proses yang kita lalui untuk mendapatnya itu pasti juga ya nggak mungkin lah semuanya gratis gitu ya. Pesannya ini aja sih Kak, ke yang kandidat awardee ataupun ke teman-teman, jangan compare diri kita dengan orang lain, tapi compare diri kita dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita di masa lalu dengan yang masa sekarang. Soalnya kalau kita compare dengan orang lain, kita cuman pakai kacamata kita gitu. Sementara kacamata itu banyak, di optik aja banyak kacamata. Apalagi di dunia yang fana ini gitu ya Kak.
Oke, inspiratif sekali Hamda. Terima kasih banyak waktu yang Sama-sama Kak sangat Fris. berharga bisa sharing sama Hamda. Ini nggak tahu nih udah berapa menit nih. Jangan-jangan udah 1 jam nih karena keseruan dengerin Iya. Hamda dari tadi nyampein isinya tuh daging semua gitu ya. Ya makasih banyak Alhamdulillah, semoga Hamda. ya Kak Fris. Semoga Anda teman juga minta makasih ke Kak Fris. sama-sama Hamda. Semoga teman-teman kita di luar sana bisa mengikuti jejak Hamda, bisa memanfaatkan kesempatan ini, dan percayalah nggak ada yang sia-sia dari setiap usaha yang kita lalui, Anda. Oke, Betul, terima kasih betul. Hamda. Makasih Ya, Kak Fris. semoga bisa ketemu lagi di sharing selanjutnya ya. Amin. Bye. Buat apa teman-teman Kak Friska di Friska, kalau misalnya apa mau yang ditanya lebih lanjut, boleh nanti cantumin aja IG Anda Kak Fris. Oke, boleh. Sip. Ya. Makasih ya, Anda. Oke. Sama-sama Kak Fris, makasih. Sukses buat Kak Friska. Sukses juga buat Hamda.